Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa berjumpa di renungan hari ini. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda mengalami situasi di mana dompet Anda kosong, kuota internet habis, dan tidak dapat tarik tunai di ATM? Tanggal gajian masih jauh, dan Anda benar-benar dalam kesulitan. Lalu, tanpa sengaja Anda merogoh saku lama atau dompet kecil yang sudah lama tidak dipakai, dan Anda menemukan uang 50.000 terselip di sana. Rasanya seperti diberi nafas baru, bukan? Perasaan senang, lega, bahkan seolah-olah itu adalah jawaban dari doa yang tak terucap. Ilustrasi sederhana ini sejatinya menggambarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mintalah, carilah, ketoklah, maka akan diberikan, ditemukan, dan dibukakan. Yang diambil dari kitab Matius pasal 7, ayat 7 hingga 11. Saudara, mari kita awali renungan hari ini dengan doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh kerinduan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan setiap doa, melihat setiap pencarian, dan membuka setiap pintu bagi anak-anak-Mu yang datang dengan iman. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk tidak hanya menunggu, tetapi juga untuk mencari dan berusaha. Berikan kepada kami hikmat untuk memahami firman-Mu hari ini, dan kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini, bukalah hati kami untuk mengenal-Mu, dan ajar kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami mau serahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun setiap kata, setiap pemikiran, dan setiap hati yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita baca dan renungkan firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan dari kitab Matius pasal 7 ayat 7 hingga 11. Firman Tuhan berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa-Mu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Dari ayat yang telah kita baca bersama, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dalam hidup, kita tidak hanya duduk diam dan menunggu mukjizat. Ia mengundang kita untuk berinisiatif, bukan karena Tuhan tidak tahu kebutuhan kita, tetapi karena Tuhan menghargai proses usaha dan ketekunan kita. Kita diajak meminta, karena doa adalah bentuk kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita diajak mencari, karena iman bukanlah pasif, melainkan dinamis. Dan kita didorong untuk mengetuk, karena banyak pintu kehidupan hanya akan terbuka ketika kita memberanikan diri untuk mencoba. Mari kita lihat dalam dunia pekerjaan. Banyak orang muda hari ini berharap mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tetapi sayangnya, tidak semua mau menyusun CV, belajar wawancara, atau melamar pekerjaan ke berbagai tempat. Tuhan Yesus tidak mengajarkan iman yang pasrah. Ia mengajarkan iman yang proaktif. Mintalah pekerjaan yang baik, carilah peluang, dan ketuklah banyak pintu lowongan pekerjaan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa semua usaha akan langsung berhasil, tetapi Ia menjanjikan bahwa setiap usaha dalam iman
tidak akan sia-sia. Kemudian, banyak keluarga hancur bukan karena tidak saling mengasihi, tetapi karena tidak ada yang mau memulai untuk memperbaiki. Tidak ada yang meminta maaf terlebih dahulu. Tidak ada yang mencari titik damai. Dan tidak ada yang mau mengetuk hati dengan kasih. Mintalah pengampunan. Carilah rekonsiliasi. Ketuklah hati dengan kerendahan. Dan Tuhan akan bekerja melalui tindakan sederhana kita itu. Tuhan Yesus kemudian melanjutkan dengan sebuah pertanyaan retoris. Siapa di antara kamu, jika anaknya minta roti akan diberi batu? Atau jika ia meminta ikan, akan diberi ular? Jawabannya jelas, tidak ada. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa jika manusia yang penuh keterbatasan saja tahu memberikan yang terbaik, apalagi Bapa yang di sorga. Ia adalah Bapa yang penuh kasih, murah hati, dan tidak pernah salah dalam memberi. Seringkali, kita kecewa karena kita merasa belum mendapatkan jawaban dari doa kita. Namun ketahuilah, Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, melainkan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, meski seringkali bukan dalam bentuk yang kita harapkan. Renungan hari ini ingin menegaskan satu hal. Mencari dan menemukan adalah satu paket. Tidak ada yang bisa menemukan jika tidak pernah mencari, dan tidak ada yang bisa masuk jika tidak pernah mengetuk. Mungkin saat ini Anda sedang berada di titik terendah, sedang mencari pekerjaan, mencari jawaban hidup, mencari pemulihan keluarga, atau bahkan mencari arah spiritualitas. Saudaraku, jangan berhenti. Mintalah kepada Tuhan. Carilah dalam iman. Ketuklah dengan penuh pengharapan. Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi anak-anaknya yang datang dengan sungguh-sungguh. Mari kita ingat janjinya yang tidak pernah gagal. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jangan menyerah, jangan berhenti. Tuhan sedang menanti untuk menjawab, tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kebenaran firman-Mu hari ini, yang menguatkan kami untuk terus meminta, terus mencari, dan terus mengetuk. Engkau bukanlah Allah yang jauh, melainkan Bapa yang peduli, yang rindu memberi yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu membawa seluruh pergumulan hidup kami. Bagi yang sedang mencari pekerjaan atau arah dalam karir, tuntunlah mereka dengan hikmat dan bukakan pintu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi yang sedang bergumul dalam kesehatan tubuh maupun jiwa, jamahlah dengan tangan kasih-Mu dan berikan kesembuhan sesuai waktu dan cara-Mu. Untuk mereka yang menghadapi konflik dan duka dalam keluarga, pulihkan hubungan yang retak dan berikan kasih yang mempersatukan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan, cukupkan setiap kebutuhan dan mampukan mereka menjalani hari dengan penuh hikmat. Dan bagi jiwa-jiwa yang sedang mengalami kebimbangan akan masa depan, tanamkan keyakinan bahwa Engkau selalu setia menuntun langkah mereka. Tuhan, kuatkan iman kami, teguhkan langkah kami, dan tuntunlah kami agar selalu hidup bergantung pada kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kami mengakhiri renungan hari ini dengan syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, jika renungan ini memberkati dan menguatkan Anda, jangan ragu untuk klik like, bagikan kepada orang-orang yang Anda kasihi, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan renungan rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.